Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Bersyukur buat siang hari ini. Kembali kita Tuhan pertemukan di tempat ini untuk memuji menyembah nama Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa. Tuhan berikan kita kesempatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Siang hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Siang hari ini sucikan kuduskan setiap kami. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku menyembah Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi sekali. Kami yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan kuasa-Nya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama kita berdiri, kita mengangkat pujian lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Mari hampiri tata kemuliaan-Nya. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan sekali lagi Tuhan, kami menyembah Engkau Bapa siang hari ini Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
dahsyat, Allah yang sanggup bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan anugerah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Katakan dengan imanmu lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakin Dia hadir di tempat ini memberkati seluruh hidup kita. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan berjalan sekali. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjalan, katakan kemenangan terjadi. Katakan sekali kemenangan. Terima kasih kita dalam doa terjadi di sini. Kami rindu kuasa dan mau menjadi bahagia di dalam yang kami bersama. Saat kami ada dalam hadirat, yes, haleluya. Kami rindu memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Yes, haleluya. Biar Tuhan bekerja, kuasa Tuhan berkarya di tempat ini. Yesus, haleluya. Dalam kami beribadah bersekutu dalam Yesus, kami semua dengan kuasa dalam nama Yesus. Setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai terus mereka menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mereka secara khusus di dalam melayani kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yaitu kuasa iblis, kuasa neraka. Coba-coba menentang kami, sukacita kami saat kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Kami hati haleluya, bahkan rumah ibadah ini Tuhan, pagar benteng itu kuasa Allah. Biar kami bebas sukacita dalam kami beribadah kepadamu. Terpuji-pujilah nama Bapa di dalam surga. Kami taruhkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pimpin dari permulaan pertengahan hingga tamatnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Buka kami habiskan ibadah kami yang kedua siang hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita masih tetap dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, perlindungan kita yang sempurna. Kita mau katakan lingkup-Ibu dengan sayap Tuhan. Naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu hanya Engkau Bapa yang sanggup memelihara hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
sayapmu naungi kami Bapa. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Katakan lihat kuasa-Nya. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, dalam keheningan, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau katakan di sungguh-sungguh lingkungi kami Tuhan, naungi hidup kami. Haleluya Yesus. Liku, amin. Dengan sayapmu naungi hidup kami Tuhan. Naungiku, haleluya. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Tenang sebab Kau datang di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau akan tenang. Tenang sebab Kau atas tadi. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan kemuliaan buat Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang melingkupi dan menaungi seluruh hidup kita. Amin. Siang hari ini ada sukacita, ada sukacita, haleluya. Kita sama-sama berdiri, kita mau bersorak bagi nama Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan, kita mau mengalir bersama Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah. Katakan ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu
melimpah dan kita mau menari buat Tuhan, haleluya. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada. Katakan mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan, dalam bergerak melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan, di dalam sukacita-Mu, semangatnya Tuhan yang membuat suka cinta. Katakan sekali lagi, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan, dalam bergerak melayani-Mu Tuhan, di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cinta. Katakan sebabnya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cinta. Katakan sekali sebab hanya Tuhan yang membuat suka cinta. Katakan bersama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Katakan tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Katakan tanpa bergelombang, katakan tanpa bergelombang, katakan ayo berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanpa bergelombang, katakan ayo berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menolong. Katakan tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Katakan tanpa bergelombang, katakan tanpa bergelombang, katakan ayo berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanpa bergelombang, katakan ayo berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan menjadi siap, menjadi siap, katakan menjadi siap, menjadi siap. Katakan sekali lagi, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mudah-mudahan bagi Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Selamat berbuka sudah dikasih dalam Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur di Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis, saya persilahkan. Puji Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Saudara biasa lemes, kalau ngomong pun gemetar saya, saudara. Sudah 2 minggu, saudara dikasih dalam Tuhan, saya cuma makan bubur, nasi lembek, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum sakit saya begini, saudara. Badan saya terlalu berat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara bisa simak ya. Saya katakan, Tuhan, badan saya terlalu berat. Nah, kebetulan saya pegang kakak ipar di Bekasi yang badannya gemuk banget, saudara. Saya ambil, Tuhan,
saya terlalu berat, badan saya ini banyak lemak, saudara. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mulai makan sedikit, saudara. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dan akhirnya saudara saya, ini kerinduan saya, saudara. Ini kerinduan saya. Tapi saudara dikasih di dalam Tuhan, mungkin Tuhan, makanya kalau dikasih sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita, mungkin kita jaga, saudara. Dan benar, saudara dikasih dalam Tuhan, saya yang bisa makan. Badan saya turun drastis, saudara dikasih, saya timbang badan saya. Dan dikasih dalam Tuhan, ada gangguan usus saya. Minggu kemarin saya bersaksi di ibadah pertama, saudara. Ada gangguan usus saya, sudah 2 kali saya ke dokter, saudara. Dan saya diminta untuk USG, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang sakitnya tidak terlalu sakit, saudara. Saya bisa aktivitas, saya bisa seperti biasa. Cuman saudara, saya nggak bisa makan yang keras-keras, saudara. Bisa saya makan bubur, saudara. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang saya alami, dengan apa yang saya rasakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam hidup saya, sampai akhir hidup saya, saudara, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Akhir saya, saudara, ya tanya ke saya, Kak, sehat? Mungkin feeling dengan dia, saya katakan ke mama saya akan sampaikan ke adik saya. Mungkin dia feeling, Kak sehat? Akhirnya saya jawab, saya sakit. Dia telepon saya, kok diam saja? Saya hanya berdoa dan berdoa, saya tidak mengeluh kepada manusia, saya hanya mengeluh kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari kemarin saya pergi ke dokter, saudara. Juga bapak yang suruh saya harus ke dokter. Karena saya yang sakit, dia yang uring-uringan, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata dokter Juli, saudara, harus USG. Dalam perjalanan saya nggak buka-buka, saya nggak buka handphone, saudara. Ternyata Feliana WA juga, Mak, ada telepon, katanya Mak nggak angkat. Tapi sudah sampai saya buka, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan, saudara. Saya tidak minta, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan ada dalam rancangan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya percaya kuasa dan mujizat Tuhan menjadi bagian hidup saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, walaupun kata Bapak, ayo berobat, saya takut Pak. Ayo berobat, saya takut Pak. Saya seperti itu, saudara. Dokter di USG, saya takut Pak. Saya bilang begitu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saudara, saya percaya segala sesuatu ada dalam kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, rancangan Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Penting saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, tinggal bagian Tuhan buat saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dalam kesaksian ini, saudara. Saudara yang sehat, jangan mengeluh terlalu. Jaga kesehatan saja, saudara. Saya mau Tuhan, saya mau pengen badan saya karena terlalu berat. Tuhan sudah kasih sesuatu yang baik buat saya, saudara. Karena terlalu berat, mungkin karena lihat keadaan, saudara. Saya suka kolesterol, saya suka, jadi saya sudah dikasih dalam Tuhan. Saya cuma bilang 2 minggu aja saya mau makan, saudara. Yang 2 minggu saya nggak bisa makan, saudara. Saya cuma makan bubur, sudah dikasih dalam Tuhan. Tidak enak, saudara. Orang bisa menikmati, tapi semua yang saya lihat saya bilang nggak rasa enak. Cuma satu saya lihat mie ayam, bapak-bapak lewat. Waduh, mie ayam itu makanan saya, saudara. Yang mungkin bisa juga membuat penyakit, saudara. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita makan, kalau Tuhan kehendaki bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa terjadi, saudara. Dan saya percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik. Memang segala sesuatu, saudara. Saya katakan kepada Ibu dan Feliana, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita.
Ada orang memberi berkat buat kami, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Dan itu akan kami berikan buat pekerjaan Tuhan, saudara. Dan itu memang harus dibayar dengan mahal, saudara. Tuhan izinkan masalah persoalan yang luar biasa dalam hidup kami, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan, saudara. Bahkan dana untuk USG yang saya tidak tahu sudah Tuhan. Tidak ada yang tahu saya sakit, saudara. Anak-anak pun mereka biasa-biasa aja melihat saya, saudara. Sudah dikasih dalam Tuhan Allah yang kita. Allah yang saya layani adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya, saudara. Dalam pribadi saya terutama, saudara. Sudah dikasih dalam Tuhan, dalam kesaksian ini menjadi kesaksian bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan, karena selalu yang terbaiknya Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan. Ya, saya puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus dukung doa Ibu Gembala supaya Tuhan berikan pemulihan yang sempurna, kesehatan, kekuatan yang sempurna, karena Dia penyembuh kita yang ajaib, tidak akan pernah terlewati kasih karunia dalam kehidupan Ibu Gembala, juga dalam kehidupan kita semua. Terus kita menopang dalam doa supaya Tuhan terus melakukan mujizat Tuhan yang terjadi. Puji Tuhan, masih ada yang menyaksikan kebaikan Tuhan? Kalau tidak ada, kita satukan hati kita mau memberikan persembahan kita siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tidak pernah berhenti kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kesaksian yang begitu luar biasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam hidup kami, dalam pengamatan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, sebagai ucapan syukur kami juga rindu berikan korban syukur kami pada siang hari ini, Tuhan. Berkati persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap apa yang kami kerjakan, berkati apa yang kami rindukan dalam hidup kami, Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Kita akan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharakan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kita bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita mau lebih lagi melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah mampu menjalani hidup ini. Sama-sama berdiri, kita mengangkat pujian, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu siang hari ini, dan kami hanya mau berseru kepadamu, Allah segala sumber dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, katakan tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
wajah-Mu dan berseru haleluya. Pertolonganku datang dari pegang tangan-Ku. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami, harapan. Dan katakan sekali lagi, pada wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkaulah harapan kami Tuhan. Di dalam hidup kami mau Engkau yang Tuhan yang pegang tangan kami. Tuhan, kami tidak mau terlepas dari genggaman-Mu Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh tangan-Mu yang berkuasa menolong kami Tuhan, membawa kami Tuhan ke dalam janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan setiap kami bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan ada kuasa Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan, dan kami rasakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu yang Kau bentangkan hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang sempurna, yang sanggup memperbarui hidup kami, yang sanggup menguatkan, yang sanggup meneguhkan hidup kami Tuhan, meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sepakat mau patahkan, mau hancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat yang ingin merusak konsentrasi kami dalam menikmati kebenaran firman-Mu. Kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini, memenuhi ruangan ini, memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, siang hari ini kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Ya, hari ini kita mau langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mau membawakan firman Tuhan hari ini dengan tema pemeliharaan dalam kekuatan Tuhan, ya. Yang saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7, ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Judul perikopnya di sana adalah pengharapan, iman, dan kasih. Tetapi hari ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, mulai ayat yang ketiga, karena ini ayatnya ada beberapa ayat, mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ayatnya yang genap. Ya, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang tidak dapat semar dan yang tidak dapat rayu,
yang tersimpan di surga bagi kami. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekaligus sekarang ini harus berbaca oleh berbagai persoalan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah dipelihara dalam kekuatan Allah, yaitu saya landaskan dari kebenaran firman Tuhan di ayatnya yang kelima, saudara. Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang kelima. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak ingin kasih Tuhan, di situ ada kata kamu ya. Kamu digantikan saya. Ya, karena firman Tuhan ini bukan hanya diperuntukkan kepada jemaat pada zamannya Rasul Petrus, tetapi firman Tuhan ini juga berlaku buat kita, setiap pribadi kita. Dan saya mau kita benar-benar meresapi janji Tuhan di dalam hidup kita dengan menggantikan kamu dengan kata saya, mu dengan ku ya, dengan ku. Oke. Kita mulai ayat 5 ini dengan hitungan sampai ketiga. 1, 2, 3. Yaitu saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanku, sementara saya menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di sini katakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Karena iman. Jadi kita ini yang ada di dalam Kristus dipelihara oleh Tuhan akan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kepintaran dan kecerdasan dan hikmat kita, saudara, bukan karena kekayaan kita, ya pertolongan itu terjadi kuasa Tuhan itu, tapi karena imanmu. Karena iman kita di dalam Tuhan Yesus yang senantiasa percaya bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari apapun. Amin. Sudah kasih Tuhan. Mungkin fisik kita bisa lemah. Seperti kesaksian Ibu Gembala tadi. Fisik kita lemah, sakit-sakitan. Ya mungkin fisik kita masih lemah. Tetapi kalau ada dalam iman, dalam hidup kita masih ada iman, ada pengharapan yang mengalami kuat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita nggak kaya, nggak semuanya ada, saudara, serba ada, ya. Tetapi kalau ada iman dalam hidup kita, pasti pertolongan akan dinyatakan, saudara. Mungkin kita, ya logika kita memang pintar, tetapi kita menghadapi situasi dan kondisi rasanya ini bertolak belakang dengan logika saya, tidak masuk akal. Tetapi ketika masalah yang melampaui akal kita, melampaui kemampuan kita, tetapi ketika masih ada iman di dalam hidup kita, pasti ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Tapi kalau tidak ada iman, berbahaya. Sering kasih Tuhan. Ya, dalam pembukaan suratnya kepada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh wilayah Asia Kecil, Rasul Petrus pertama-tama menyatakan rasa syukur kepada Allah Bapa Surgawi yang karena rahmat-Nya yang besar telah menjadikan mereka dan setiap orang percaya mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, saudara. Kalau kita baca tadi ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang bisa menjadikan dia dan orang-orang pada waktu itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki kehidupan yang baru, saudara. Mereka dilahirkan kembali, ya, yang dulunya binasa karena dosa, saudara. Ya,
Mereka mati karena dosa mereka, tetapi karena pengorbanan Kristus, saudara. Karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki pengharapan yang baru, bahwa mereka memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Sejak saat itu setiap orang percaya memiliki hidup yang berbeda, yaitu hidup yang penuh pengharapan, di mana suatu hari kelak akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa di sorga, saudara. Sama kita sebagai orang percaya, kita punya kehidupan, punya pengharapan akan masa depan, bahwa kita dijanjikan oleh Tuhan, kita bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan, amin, di sorga. Tapi untuk mencapai ke sana itu, kita menjalani hidup kita ini penuh dengan pergumulan, saudara. Memang benar bahwa kita saat ini adalah orang yang sudah diselamatkan, saudara. Namun keselamatan yang kita terima saat ini belum lengkap, saudara. Ini masih ujungnya, saudara. Belum sampai pangkalnya. Ini masih di ujungnya, saudara. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita udah otomatis menerima keselamatan itu. Tetapi berkat-berkat yang saat ini, ya, keselamatan yang Tuhan berikan itu masih kita nikmati di ujungnya, saudara. Belum sampai di awalnya, bukan sampai ujungnya, saudara. Ya, belum komplit, belum lengkap. Ada bagian yang tidak dapat binasa yang Tuhan sudah sediakan. Ada bagian yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kita, amin. Saya kasih Tuhan. Jadi kita bersyukur di dalam Tuhan kita punya jaminan akan hidup kekal, saudara. Dan segala berkat yang tersimpan di sorga itu bisa kita nikmati dalam hidup kita. Ada perjalanan yang harus kita tempuh, dimulai dari keselamatan yang Allah sudah anugerahkan saat ini hingga di sorga kelak, saudara. Perjalanan panjang ini seringkali berisi jalan-jalan yang tidak mudah. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, ya, untuk mencapai keselamatan yang sempurna itu, ya, mencapai kerajaan sorga itu, perjalanan iman kita itu penuh dengan liku-liku, ya, penuh dengan pergumulan. Ya, ada peperangan-peperangan yang harus kita hadapi, ya. Itulah sebabnya kita membutuhkan perlindungan atau pemeliharaan dalam kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan tanpa perlindungan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita butuh kuasa Tuhan. Nah, kita kembali kepada ayat emas tadi, ya, saudara. Ayat yang pokok tadi, ayat 5 tadi. Kata dipelihara dalam 1 Petrus 1 ayat 5 ini di dalam bahasa aslinya mengandung arti dilindungi, saudara. Ya, dilindungi dari semua kekuasaan kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatan kita di dalam Kristus. Jadi untuk mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan di kerajaan sorga itu, keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan yang sempurna, keselamatan yang lengkap itu, saudara kasih Tuhan, ada banyak peperangan yang akan kita hadapi di dunia ini, dengan sakit penyakit, dengan pergumulan hidup, saudara, yang bisa melemahkan iman kita, saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus ini, saudara, menulis surat ini sebenarnya untuk disampaikan kepada jemaat pada waktu itu, ya. Pada saat Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan ini, sesungguhnya saat itu banyak dari para pembaca surat ini, yaitu umat Tuhan, yang karena percaya Kristus mereka sedang menderita penganiayaan yang hebat dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi Rasul Petrus ini menulis dengan tujuan untuk menguatkan, untuk meneguhkan jemaat yang mereka layani pada saat itu, saudara. Karena ada penganiayaan yang mereka alami. Ya, ada hambatan-hambatan yang mereka alami dari saudara-saudara yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, Rasul Petrus menulis surat ini untuk menghibur, untuk menguatkan mereka agar mereka tidak takut dan khawatir sebab mereka ada dalam perlindungan kekuatan Allah. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi iman jemaat mula-mula itu, saudara, begitu banyak tantangan. Bagaimana mereka bisa mempertahankan iman mereka sehingga iman itu bisa membawa mereka untuk mencapai garis akhir, ya, yaitu keselamatan yang sempurna, keselamatan yang sesungguhnya. Ya, Rasul Petrus ini memberikan
satu nasihat kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka jangan takut, jangan khawatir. Karena ada Allah yang selalu menolong mereka, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, hari-hari ini ya kita harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyadari bahwa ada kekuatan Tuhan yang senantiasa memelihara kita dari setiap tantangan maupun kesulitan yang kita hadapi. Saat ini mungkin saja ada orang-orang percaya yang juga sedang mengalami hal yang dialami oleh orang percaya di zaman Rasul Petrus. Teraniaya oleh karena hidup percaya kepada Kristus belum lagi tantangan lainnya seperti dunia yang selalu berusaha untuk menarik kita agar menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa tantangan saudara yang dihadapi oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Ya, itu penganiayaan. Ya, perlakuan yang tidak baik karena iman kita yang kita tujukan kepada Kristus, saudara. Tetapi bagi kita, saudara yang kasih, jangan pernah takut dan khawatir bahwa Tuhan menyediakan pemeliharaannya, perlindungannya buat kita, supaya kita mampu untuk menghadapi itu semua. Amin. Juga tantangan gereja Tuhan bukan hanya pada penganiayaan, tetapi bagaimana gaya hidup dunia ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang coba menarik anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang tidak benar, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini perlu, saudara yang kasih Tuhan. Kita perlu perlindungan dan kekuatan hanya daripada Tuhan. Bagaimana kita hidup hari-hari ini di dunia yang modern ini, ada begitu banyak godaan, saudara. Ya, kalau iblis itu menggoda kita hari-hari ini bukan dengan hal-hal yang serem-serem, saudara. Saya sudah sampaikan, ya, anak-anak muda sekarang udah nggak takut dengan pocong, ya, apalagi di daerah Tambun ini, Tambelang, kalau Agustus malah pocong itu diperalat, saudara, ya, untuk cari dana Agustusan. Kasihan, saudara, ya, udah nggak ada yang nakut-nakutin, ya, nggak ada satupun yang menakutkan bagi anak muda yang serem-serem. Bahkan di gambar-gambar di film-film ada gambar-gambar yang lebih serem, nggak ada yang takut, saudara. Ini takutin apa? Anak-anak muda sekarang nggak ada sinyal, nggak bisa main game. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus peka dengan pekerjaan iblis, saudara, untuk menarik seseorang untuk apa? Tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak anak-anak saat ini waktunya terbuang hanya memainkan game, saudara. Saya tadi tantang sama anak-anak, saya tanya sama anak-anak muda siapa yang sudah menyelesaikan pembacaan firman dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang angkat tangan, saudara. Coba kalau tanya, udah berapa level permainan game yang dimainkan? Berapa jam satu hari, saudara? Hati-hati, saudara. Ini tantangan. Kita butuh kuasa Tuhan untuk bisa memanage, ya. Saya bukan anti dengan game. Walaupun saya juga nggak suka dengan game, di handphone saya juga nggak ada game satupun, ya. Karena memorinya yang nggak bisa, ya. Kalau memorinya ini paling-paling si nice download, ya. Tapi saya memang untuk saya pribadi nggak suka dengan game, saudara. Tapi nggak anti dengan game, silakan main, saudara. Tapi kita perlu kuasa Tuhan bagaimana memanage waktu kita antara bagaimana melakukan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi hobi kita. Amin. Ya. Apa yang harus kita perhatikan agar pemeliharaan atau perlindungan dalam kekuatan Allah nyata di dalam hidup kita, saudara. Kita lihat, tadi udah saya singgung di dalam ayat yang kelima. Di sini katakan, yaitu kamu yang dipelihara. Udah ya, di situ. Mari kita baca bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, saudara. Untuk kita bisa sampai pada keselamatan yang Tuhan nyatakan di akhir zaman ini, saudara, ya, kita bisa sampai akhir keselamatan yang sempurna, saudara, yang berkat yang sudah Tuhan sediakan. Itu diperlukan kesetiaan, diperlukan ketekunan di dalam hidup, di dalam mengiring Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan, ya, saudara, yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa harus ada iman yang senantiasa hidup di dalam diri orang percaya.
Kan di sini katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kalau kita mau mengalami pemeliharaan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, harus ada iman di dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan lihat, Tuhan cari, adakah iman di dalam hidup kita, saudara, ya, iman. Jadi kuasa dan mujizat Tuhan yang kita rindukan dalam hidup kita tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi Tuhan ingin berkarya lebih dan lebih lagi dalam hidup kita ketika ada iman dalam hidup kita, saudara. Kita harus mengerti bahwa harus ada iman yang senantiasa hidup di dalam diri orang percaya. Makanya anak-anak Tuhan harus imannya dari hari ke hari harus semakin meningkat. Amin. Jangan semakin hari semakin lemah, saudara. Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini di bangsa kita, saudara. Ya. Kalau kita melihat berita yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita akan menjadi takut, kita akan menjadi khawatir, iman kita akan menjadi mati, saudara. Tetapi ada hal yang perlu kita bisa lakukan, ya, supaya iman kita tetap on, ya, tetap menyala di dalam hidup kita, supaya kita mengalami pemeliharaan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya, satu hal yang membuat setiap kita orang percaya dapat senantiasa memperoleh pemeliharaan dalam kekuatan Allah sementara menantikan keselamatan pada zaman akhir adalah iman kita, saudara. Jadi jangan mengabaikan pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Kita harus menjaga supaya iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap hidup, tetap menyala, saudara. Apapun yang terjadi. Artinya kuasa Tuhan yang melindungi dan menjaga keselamatan orang percaya tidak terjadi begitu saja, kecuali ada iman yang senantiasa terjaga di dalam diri orang percaya. Jadi jagalah iman, saudara, ya. Satu-satunya yang dapat membuat orang percaya menjauh dari keselamatan sorga adalah ketika orang tersebut meninggalkan imannya di dalam Kristus, saudara. Bisa kehilangan, saudara. Dia tidak bisa capai apa yang sudah Tuhan janjikan. Tadi ya, kekayaan yang tersembunyi yang Tuhan sudah janjikan di sorga sana, yang tidak layu, ya, yang tidak bisa cemar, itu tidak bisa kita raih, tidak kita gapai, ya. Ketika orang tersebut meninggalkan iman di dalam Kristus, atau ketika membelokkan iman pengharapannya kepada hal yang lain di luar Kristus. Jadi hidup kita harus berpusat pada Kristus, saudara. Jangan berpusat hanya pada materi yang ada di dunia ini. Kita memang semua membutuhkan materi, uang, saudara, yang kita butuhkan dalam kehidupan hari lepas hari. Tetapi hidup kita harus tetap berfokus kepada Kristus. Amin. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi untuk menjaga, ya, untuk menjaga kita dari kehilangan iman, saudara. Iman juga bisa hilang dalam hidup kita, saudara. Jangan sampai kita kehilangan uang 10.000 aja pusing, saudara. Tapi iman kita hilang, kita biasa-biasa saja, ya. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi untuk menjaga kita dari kehilangan iman, Tuhan akan selalu menginspirasi dan memelihara dan membawa serta menuntun kita untuk ditempatkan di tempat di mana iman kita dapat senantiasa dibangun, saudara. Memang kita itu diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bertahan itu karena anugerah Tuhan. Tetapi kembali lagi bagaimana sikap kita meresponi anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Apakah kita tetap meresponi dengan baik, kita dengan cara bergantung kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita selalu menyerahkan dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan juga akan atur hidup kita, saudara. Tuhan akan terus menuntun kita supaya apa? Iman kita itu selalu diperbaharui, iman kita mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Selalu Tuhan yang atur, saudara. Tapi kalau kita udah menjauhkan diri kita dari Tuhan, kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, ya, kita akan terikat dengan roh-roh dunia ini, saudara. Kita akan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kita terus bergantung, punya pengharapan iman kepada Tuhan Yesus, saudara.
Tuhan akan selalu menginspirasi dan memelihara dan membawa serta menuntun kita untuk ditempatkan di tempat di mana iman kita dapat senantiasa dibangun. Iman kita dapat timbul karena membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini tadi sudah saya katakan. Ya, mari kita buka dalam Roma pasal 10 ayat 17. Ya, Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama-sama, saudara. Supaya keiman kita tetap bertumbuh. Ini cara Tuhan bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Tuhan punya cara, saudara. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, saudara. Hari-hari ini di dunia ini banyak sekali informasi yang bisa kita terima, saudara. Berita-berita kita dapatkan dari internet, saudara, dari televisi dan sebagainya, saudara. Dan berita-berita itu sangat bisa menggetarkan iman kita, menggoyahkan iman kita, bahkan bisa mematikan iman kita. Tetapi ketika kita, saudara, sebagai orang percaya, saya katakan tadi, ya, kita menyirami iman kita, ya, kehidupan rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada banyak informasi dan berita yang kita lihat, kita dengar, saudara, yang menakutkan, tetapi firman itulah yang akan menguatkan hidup kita. Karena dalam firman itu ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Jadi kuasa Tuhan tidak tergantung dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Makanya tadi, kalau kita mau mengalami perlindungan, ya, kuasa Tuhan dalam hidup kita, kuncinya adalah iman, saudara. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, tapi masih punya iman, punya pengharapan di dalam Tuhan, pasti kuasa dan mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Tapi kita punya segala sesuatu, tapi kalau kita nggak punya iman, itu akan membawa kita dalam kehancuran, saudara. Saya kasih Tuhan, hari-hari ini saya katakan sama anak-anak muda, bukan berarti orang tua melalaikan ya ini ya. Semuanya, saudara, coba kita menjaga ini. Sirami kehidupan rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita tetap menyala. Iman kita tetap on tadi ya. Jangan tambah on lagi ya. Jadi on ya. Jangan ya. Kita mau jadi punya iman yang hidup di dalam Tuhan. Dan iman yang hidup inilah yang akan menentukan bagaimana kita akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu kita patut bersyukur atas firman demi firman yang Tuhan singkapkan senantiasa bagi kita. Jadi kita yang membaca firman Tuhan, Tuhan singkapkan sesuatu untuk kehidupan kita, kita bersyukur. Jadi kita bersyukur itu bukan karena berkat-berkat jasmani saja, tapi saat kita menikmati firman Tuhan itu, Tuhan berbicara di sana, kita bisa bersyukur atas firman-Nya, saudara. Ya, karena firman-Nya itu akan membuat kehidupan iman kita lebih hidup, ya, lebih kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua, saudara, yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami pemeliharaan dan kuasa Allah di dalam hidup kita adalah dengan cara menyadari bahwa ada iman yang harus dikembangkan dan diuji kemurniannya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, saudara, ya. Ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 firman Tuhan katakan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa merasakan perlindungan kuasa Allah dalam hidup kita, saudara, kita harus menyadari, ya, bahwa harus ada iman yang harus dikembangkan dan diuji kemurniannya. Artinya begini, kita kalau nggak menyadari bahwa iman kita ini selalu diuji oleh Tuhan, kita punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Ketika ada pergumulan, ada persoalan, kita mengatakan bahwa Tuhan itu nggak sayang sama saya. Tuhan itu tidak peduli dengan saya. Tuhan itu tidak mengasihi saya. Tetapi orang yang punya persepsi yang benar tentang Tuhan, bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, sebenarnya Tuhan sedang menguji saya. Tuhan sedang melatih saya supaya saya semakin kuat, saudara.
maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Iman itu bisa juga diibaratkan seperti otot, saudara ya. Direntangkan begini, terus ditarik begini, saudara. Ya kencang, saudara. Kalau otot itu diuji dengan mengangkat beban yang cukup berat, maka otot itu akan mengembang. Begitu juga dengan iman kepada Tuhan akan mengembang kalau diuji dengan diberi beban. Ya, kalau di sini Bapak Ibu ini kasih Tuhan, nggak pernah angkat berat beban 50 kilo, saudara, terus Bapak dan Ibu coba-coba langsung angkat itu pasti sakit, saudara. Saudara tidak akan bisa mengangkat beban 50 kilo. Kalau sehari-hari Bapak dan Ibu hanya mengangkat mungkin 10-15 kilo. Tetapi terus kalau kita mau supaya otot itu kita kuat, kita tambah beban, kita tambah beban terus, maka otot ini akan terbiasa. Mengangkat 50 juga kuat, saudara. Mungkin kalau saya disuruh angkat 50 kilo, saya pasti langsung sakit, saudara. Ya, karena otot ini enggak ini. Sama dengan iman, saudara. Tuhan juga memproses kita itu dengan hal-hal yang mungkin menurut kita menyakitkan, saudara. Tetapi sebenarnya Tuhan bukan merancangkan untuk sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, tetapi supaya kita tetap bisa menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi sekedar datang dan duduk di gereja tidaklah terlalu mengembangkan otot iman kita, saudara. Kalau hanya datang ke gereja menyanyi memuji Tuhan, nggak ada pergumulan, ya, nggak ada tantangan, nggak ada ujian, ya iman kita masih biasa-biasa saja, saudara. Ya. Jadi Tuhan perlu mendewasakan iman kita melalui ujian-ujian iman. Iman tidak bertumbuh dengan hanya mengikuti 2-3 hari seminar tentang pertumbuhan iman, saudara. Tidak ada jalan pintas dan instan untuk memiliki iman yang matang dan dewasa. Perlu proses, saudara. Dan proses itu memang menyakitkan secara manusia. Tetapi ketika engkau tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan dalam proses itu, saudara, engkau akan memiliki iman yang semakin kuat. Apapun pergumulan ke depan yang semakin berat, engkau akan hadapi dengan baik, saudara. Engkau tetap percaya bahwa akan selalu ada pertolongan Tuhan. Engkau tidak akan dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Karena engkau akan mengalami damai sejahtera Tuhan, sukacita ketika iman saudara ya semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan akan senantiasa menguji iman kita dalam hidup yang kita jalani. Jadi kita harus sadar, saudara, ya, menyadari bahwa perjalanan iman kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu akan selalu memberikan ujian iman buat kita. Jadi kekristenan itu bukan perjalanan yang semuanya mulus, menyenangkan, saudara. Ya, semuanya serba instan, tidak, saudara. Tuhan tidak tertarik, ya. Saya selalu tertarik dengan statement begini. Tuhan itu tidak tertarik dengan dengan harta bendamu, saudara. Kekayaanmu, kepintaranmu, kecantikanmu. Tuhan itu punya segala-galanya, saudara. Tapi Tuhan itu tertarik dengan proses yang Tuhan berikan dalam hidupmu, bagaimana responmu dalam menghadapi setiap ujian yang Tuhan berikan. Karena Tuhan mau kita akan muncul satu karakter yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita, yaitu kita memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Kita serupa dan segambar dengan dirinya, saudara. Salah satu cara Tuhan menguji iman orang percaya adalah dengan mengizinkan berbagai pencobaan mewarnai kehidupan. Wah, warna kehidupan orang percaya penuh dengan ujian, saudara. Ya, kalau kita pengen menyandang sarjana, gelar sarjana, saudara, kita jangan pernah takut dengan ujian, saudara. Ya, meja hijau, ya, sidang, saudara. Kalau seseorang mahasiswa pengen punya gelar insinyur, doktor atau apapun, ya, sarjana, saudara, dia takut dengan ujian, dia tinggalkan, nggak akan pernah dia menjadi sarjana, saudara. Dan demikian pula dalam hidup kita. Kalau kita ingin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, jangan takut, jangan mengeluh, jangan berontak kepada Tuhan dengan setiap ujian yang Tuhan izinkan. Tetap bersyukur, tetap andalkan Tuhan, karena setiap ujian yang Tuhan berikan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Akan ada selalu kekuatan yang Tuhan berikan, akan selalu ada mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita.
Sehingga disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan. Allah yang kita sembah itu Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita, saudara. Salah satu cara Tuhan menguji iman orang percaya adalah dengan mengizinkan berbagai pencobaan mewarnai kehidupan. Satu hal yang pasti, setiap hari iman kita akan diuji, ya. Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mengembangkan iman kita. Kegagalan orang percaya dalam ujian iman seringkali karena ia tidak menyadari apa yang sedang ia alami adalah cara Tuhan membantu mengembangkan imannya, saudara. Entahkah dengan masalah sakit penyakit, ya, masalah keluarga, keuangan, hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Tuhan sebenarnya sedang menolong kita untuk bertumbuh dewasa di dalam iman, saudara. Ya, jadi jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita, men. Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Kalau kita boleh melihat kisah pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam Alkitab, itu bisa kita lihat Daud, saudara. Perlindungannya luar biasa. Ya, nggak usah dibuka, saya bacakan saja di dalam 1 Samuel 18 ayat 12. Sana dikatakan, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, saudara. Daud ini dikejar-kejar Saul, saudara, ingin dibunuh, dilempar tombak, dikejar-kejar prajuritnya, tetapi Tuhan selalu melindungi dia, menjaga dia. Daud mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya karena dia punya iman, punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan juga bisa kita lihat dari kehidupan Nabi Elia ketika dia habis melayani, ya, pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya dia dikejar-kejar oleh raja untuk dibunuh dan dia bersembunyi di sungai Kerit, saudara. Di situ dia tidak punya makanan, tapi Tuhan pelihara dengan mengirim burung gagak yang selalu datang kepadanya pagi dan petang membawa daging dan roti. Itu luar biasa ajaib, saudara. Jadi kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam memelihara hidup kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, sempurna dalam hidup kita. Milikilah iman senantiasa kepada Tuhan. Jangan pernah padamkan iman kita. Ya, hari ke hari harus iman kita semakin bertumbuh, saudara. Dan yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan itu akan selalu memurnikan iman kita, saudara. Jangan pernah punya persepsi yang tidak benar dengan Tuhan. Tuhan itu selalu punya rancangan yang indah buat setiap hidup kita. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Saya mengundang jemaat untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Bang Dion Pandiate memainkan musik. Firman Tuhan pujian ini mengatakan Tuhan selalu menolongku. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, saudara, untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Kita mau katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan yang selalu menolong. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lu menolongku, selalu menjagaku. Akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan musik menyanyikan pujian ini, kita tetap berdoa. Kita sikap doa. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap mau menjaga iman kami, tetap menyala, tetap hidup dalam hidup kami. Apapun situasi dan kondisi di dalam kehidupan dunia ini Tuhan, kami tetap mau mengarahkan iman kami hanya kepada Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memberikan pertolongan buat kami. Engkau yang sanggup membela setiap masalah-masalah di dalam hidup kami, pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kebenaran-Mu juga menyingkapkan kepada kami Tuhan, supaya kami memiliki persepsi yang benar tentang Engkau. Ketika kami menghadapi setiap ujian hidup ini Tuhan, seringkali kami mengeluh, kami bersungut-sungut dengan setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami. Ternyata dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, ternyata Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan, bahwa Engkau izinkan setiap persoalan dan pergumulan terjadi dalam hidup kami. Engkau ingin membantu supaya kami bertumbuh dalam iman kami, supaya iman kami semakin hari semakin kuat melalui proses-proses yang ada, sehingga iman kami akan tetap kuat Tuhan, ketika kami menghadapi setiap pergumulan apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang punya rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau memeteraikan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya mereka selalu menjaga iman mereka Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu, mereka memiliki roh yang rindu, yang haus untuk senantiasa membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya ketika ada iman yang hidup dalam hidup kami, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Kami akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Setiap kita milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Terus
bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang kedua dan juga untuk persembahan kas gereja. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hingga saatnya kita akan masuk dalam pengumuman. Kami serahkan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita akan masuk di dalam pengumuman ibadah sepanjang minggu. Hari Selasa ada doa dan puasa setengah 7. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Hari Minggu ibadah raya 1 jam 8.30 atau setengah 9. Ibadah raya 2 10.30. Yang akan melayani ibadah 16 yang ke-8 2020 Ibu Well, Ibu Gamaliel, singer Saudari Feliana, LCD Saudara Gamaliel, musik keyboard Saudara Gideon Pandeate, gitar 1 Saudara Gideon Marbun. Puji Tuhan, mereka akan yang melayani ibadah hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani ibadah 1 dan 2. Dan biar apa yang kita sudah kerjakan buat Tuhan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yohanes Palit yang boleh bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Bapak Yohanes Palit adalah gembala di Gereja Asri. 1 apa 2 Om? Lupa 1, saudara. Dan puji Tuhan, Bapak ini boleh beribadah bersama-sama dengan kita, saudara. Jadi istri dari Bapak ini yang saudara lihat saya masukin di Facebook, waktu itu baru foto, terus meninggal, saudara. Jadi 1 bulan lalu lah lebih. Ya Om, puji Tuhan. Terima kasih boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Gembala melayani di Cikarang, di Taman Sentosa, saudara, puji Tuhan, di undang pelayanan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua kehadiran sidang jemaat Tuhan di ibadah yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan tutup akhir ibadah. Bagi umat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, boleh maju ke depan, akan didoakan. Kita nyanyikan pujian doa ya habis.
Dan nanti sebentar doa penutup dan doa berkat kami mohon dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Yohanes Palit akan berdoa dan akan tutup tamatkan ibadah kita siang hari ini. Saya undang sidang jamaat Tuhan bangkit berdiri. Saya undang Om Yon. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kami semua siang hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami semua. Supaya kami pulang sebentar, kami tidak pulang dengan kosong. Tetapi kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Kami pulang membawa damai sejahtera dari Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Kami pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, pakai dia terus dengan heran, urapi dia dengan urapan-Mu Tuhan, supaya dimanapun dia memberitakan firman-Mu, ada banyak-banyak jiwa dapat dimenangkan. Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini, pakai juga dia dengan heran, biar dengan urapan Roh Kudus dia memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap pengorbanan umat-umat-Mu siang hari ini, biar Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Engkau memberkati usaha mata pencarian umat-umat-Mu di tempat ini, apapun bentuk usaha itu, baik dia seorang karyawan swasta, pegawai negeri, wira swasta, perdagangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap usaha mereka, dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa buat pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, jamah pemerintahan kami, biar mereka ada roh hikmat, roh pengertian, terutama sekali roh takut akan Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, menyertai setiap perjalanan kami, biar kami boleh tiba dengan segala selamat, dan kami boleh melihat betapa hebat kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasihku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang membawa damai sejahtera. Kita pulang membawa berkat-berkat yang indah daripada Tuhan, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita, mulai siang hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau akhiri ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.